Ya, Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar kimia. Nah, topik bahasan kita pada hari ini adalah tentang penurunan titik beku. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Sudah terlihat, Nak? Terlihat, Mem. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep penurunan titik beku larutan, yang kedua menghitung nilai titik beku larutan non-elektrolit dan elektrolit, dan yang terakhir menjelaskan aplikasi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku pada kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita mulai. Apa sih itu titik beku? Jadi titik beku itu titik di mana air mulai membeku atau perubahan fasa dari keadaan cair ke keadaan padat. Nah, titik beku itu terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap zat padat. Kemudian titik beku itu tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, dan yang terakhir, air itu memiliki titik beku yang kita tahu sendiri membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut, tekanan uap air itu sama dengan tekanan uap es sebagai zat padatnya. Itulah gambaran tentang titik beku. Nah, lanjut. Apa yang membedakan rumus pada titik beku dan titik didih kemarin? Nah, untuk penurunan titik beku, kita simbolkan dengan delta TF, di mana F di situ adalah freeze ya, atau membeku. Adalah selisih antara titik beku suatu pelarut. Nah, selisih berarti titik beku suatu pelarut katanya. Delta TF itu adalah selisih titik beku pelarut atau P0 dengan titik beku larutan atau dengan P ya. Maksud saya, maaf ya, di sini maksud saya itu TF0 dengan TF. Di sini titik beku pelarut dengan titik beku larutan pada tekanan yang konstan. Atau kita rumuskan seperti ini. Sama rumusnya seperti perubahan titik kenaikan titik didih ya, di mana rumusnya itu M kali KB. Kalau penurunan titik beku, KB-nya itu kita ganti dengan KF. KF di sini adalah tetapan titik beku air yang nilainya KF itu adalah 1,86 ya. KF itu nilainya 1,86 untuk pelarutnya air, 1,86. Nah, jadi bedanya itu hanya pada KF, M dikali KF, molalitas dikali dengan KF. Dengan TF itu seperti yang saya jelaskan. Ini terbalik ya, Nak ya. Ini terbalik ya, Nak. Salah ya ini ya. Yang benar ini. Titik beku pelarut murni dikurang dengan titik beku larutannya. Nah, jika saya tanyakan, apa yang duluan membeku, air murni atau air yang berisi dengan gula atau larutan gula? Mana yang duluan membeku, Nak? Air murni, Mem. Air murni, Mem. Air murni? Alasannya? Belum ada campurannya, Mem. Iya, karena belum ada zat terlarutnya, gitu ya. Pengaruh zat terlarut dapat menurunkan titik beku suatu larutan. Artinya lebih membutuhkan suhu yang lebih rendah lagi untuk membekukan larutan tersebut. Sehingga kita namakanlah dia penurunan. Artinya apa? Artinya suatu larutan itu harga titik bekunya itu akan di bawah 0, gitu ya, akan di bawah 0. Atau minus ya, minus titik bekunya. Nah, KF itu hanya bergantung pada pelarut. Seperti yang saya bilang, jika pelarutnya air, maka harga KF-nya itu adalah 1,86. Oke, kembali lagi soal seperti ini, soal ilustrasi gambar. Pertanyaannya adalah,
titik beku terbesar dan terkecil adalah gambar nomor. Silakan dijawab. 5 dan 4, Mem. 5 dan 4. Titik beku terbesar dimiliki oleh larutan yang jumlah zat terlarutnya paling sedikit. Maka dari gambar yang paling sedikit jumlah zat terlarutnya adalah gambar nomor 5. Nah, kemudian titik beku larutan yang terkecil adalah titik beku larutan untuk larutan yang kandungan zat terlarutnya paling banyak. Maka gambar nomor 4. Jawabannya adalah 5 dan 4. Dapat ya? Gampang. Nah, lanjut seperti ini juga sama seperti kemarin, tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk titik penurunan titik beku larutan elektrolit, nah kita tambahkan faktor Van Hoff di sini. Rumusnya sama, Kf dikali M dikali I untuk faktor Van Hoff-nya sendiri. Maksudnya Kf ya nak ya, bukan Kd ya, Kf. Lanjut. Langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini diberikan 4 jenis larutan dengan konsentrasi yang sama, kemudian untuk harga N yang berbeda. Nah, kemarin harga N itu saya sebutkan apa, nak? Harga N itu kemarin apa saya sebutkan, nak? Derajat ionisasi nih. Derajat ionisasi, benar. Derajat ionisasi itu alfa, berbeda dengan N. N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan dari proses ionisasi. Sedangkan alfa itu derajat ionisasi yang range nilainya itu antara 0 sampai dengan 1. Itu ya bedanya ya, anak ya. Nah, diberikan 2 jenis larutan. Ada NaCl dengan N-nya 2, ada CH3COOH, N-nya juga 2, C6H12O6, N-nya tidak ada. Karena apa? Karena dia merupakan zat non-elektrolit yang tidak mengalami ionisasi. Kemudian ada barium klorida dengan harga N sama dengan 3. Pertanyaannya adalah, susunlah larutan-larutan tersebut menurut titik bekunya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Titik bekunya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini udah ada jawabannya, tapi kita cari dulu. Nah, langsung saja. Untuk titik beku yang paling kecil, bagaimana? Apanya yang paling banyak? Nah, titik bekunya kecil, berarti TF ya, titik bekunya kecil. Apa yang terjadi? Maka zat terlarutnya banyak kan, nak? Iya, Mem. Iya, zat terlarut yang paling banyak, karena kan dia penurunan. Maka kita cari zat terlarut yang paling banyak. Karena pengaruh zat terlarut ini akan menurunkan titik beku, sehingga titik bekunya semakin kecil. Nah, otomatis di sini titik beku yang paling kecil itu harus memiliki harga N paling besar. Nah, ini otomatis kan ini elektrolit kuat, kan? Elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia berasal dari basa kuat dengan asam kuat, elektrolit kuat. Ini pasti non-elektrolit. Kemudian NaCl. NaCl ini elektrolit kuat atau lemah, nak? Kuat. Iya, jangan ragu, elektrolit kuat. Garam dapur itu penghantar listrik terbaik. NaCl itu garam yang dari basa kuat, asam kuat NaOH dengan HCl. Kemudian ada asam cuka. Saya bilang kemarin, asam cuka itu elektrolit apa? Kuat atau lemah? Lemah. Iya, lemah. Asam cuka atau asam asetat. Oke, otomatis yang titik bekunya paling kecil memiliki jumlah partikel paling banyak, maka nomor 4. Nah, kemudian disusul dengan siapa? Ini sama-sama 2 nih, nak. Mana yang lebih kecil titik bekunya? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 1, karena dia elektrolitnya kuat. Sehingga dibutuhkan lebih rendah lagi suhu untuk membekukannya.
sehingga titik bekunya rendah. Lanjut, kedua, yang terakhir, yang titik bekunya paling tinggi adalah zat non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama ya. Nah, ini syaratnya konsentrasinya harus sama. Kalau konsentrasinya berbeda, kalian plot ke rumus delta TF sama dengan KF kali M kali I. Karena KF-nya ini paling sedikit, maksud saya ini adalah tetapan dan itu sama, maka bisa kalian abaikan. Untuk mencari TF yang paling kecil, maka kalian cari delta TF yang paling besar, gitu kan? Karena rumus delta TF itu adalah TF0 dikurang TF. Sampai sini bisa dipahami untuk contoh soal nomor 2, nak? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 3. Oke. Nah, pertanyaannya ada dikasih tabel di mana ada zat non-elektrolit, kemudian ada elektrolit Turner. Berdasarkan tabel di atas, derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut adalah. Nah, yang ditanya adalah derajat ionisasi. Nah, untuk dua jenis ini. Oke, berarti kita bisa bergerak dengan apa? Bisa, ini tidak ada KF-nya ya, kita bisa mencari KF dulu ya, nak. Oke, kita cari dulu delta TF sama dengan KF dikali M. Oke, lihat di sini. Ini ada TF 0,15. Berarti delta TF-nya berapa? Ini untuk zat yang non-elektrolit ya? 0. Jika TF-nya itu 0,15, berarti delta TF-nya berapa? Untuk mengeluarkan Delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Ingat aja, nah kalau misalnya ini 0 dikurang minus 0,15, langsung saja dipositifkan menjadi 0,15. Karena apa ini? Kan TF itu saya bilang selalu minus. Berarti delta TF-nya itu kan positif karena dikurangkan dengan titik beku pelarut murni. Bisa dipahami, nak? Bisa, Mem. Bisa ya, berarti di sini 0,15 sama dengan, kita untuk mencari KF-nya dulu, dikali M. Ini untuk non-elektrolit, maka M-nya itu adalah 0,2. KF sama dengan 0,15 dibagi 0,2. Berapa nih, nak? 0,075 ya. Pas? Pas, nak? Pas? Pas, Mem. Oke ya. 0,075. Oke. Dari sini bisa kan kita cari harga I untuk elektrolit Turner? Bisa? Bisa ya? Bisa, Mem. Untuk elektrolit Turner kita buat di sini elektrolit Turner, kita simbolkan aja dengan T. Maka rumusnya KF kita kali dengan M kita kali dengan harga I. Di sini TF-nya udah ada 0,21, maka delta TF-nya 0,21. KF-nya kita masukkan yang ini. 0,075 dikali dengan M-nya 0,1 dikali dengan I. Maka harga I sama dengan berapa tuh? Berapa, nak? 15 bagi 0,2 enggak 0,75, Mem? Tuh kan? Tadi siapa yang bilang 0,0? 0,75 jawabannya, Mem. Yang KF, Mem. Iya, 0,75 ya, nak. Karena sedikit sekali, 0,75 ya. Iya, Mem. Iya. Kemarin itu enggak kan? Ini tanggal 22 bulan 7. Silakan di-unmute ya. Iya itulah maksudnya. Ya, bisa di-unmute. Oke, berapa tuh, nak? Hasilnya? Kalau untuk ke depannya ditanyanya bisa lah. Besok dikumpul. Kalau bisa dengar suara saya? Bukan dia. Bisa dengar suara saya, nak? Berapa hasilnya? Bisa, Mem. 0. 1,575 ya? 0,1575. Kotor nanti celana itu. Berapa, nak? Bisa, oi. Baru. Dikali 0,75 hasilnya Baru. 2,2.
Benar? Benar, Ma'am. Benar ya, 2,8. Oke, karena yang ditanya derajat ionisasi, apa itu derajat ionisasi, Nak? Apa derajat ionisasi? Ayo, apa yang ditanyakan? Alpha. Derajat ionisasi apa, Nak? Alpha. Iya, alfa, pinter. Untuk mencari alfa, kita udah punya harga I. Kita pakai apa? Rumus apa? 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Oke, pinter. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, di sini katanya elektrolitnya itu elektrolit Turner. Kita ulas lagi pembelajaran kita yang lalu. Untuk elektrolit itu ada namanya elektrolit Berliner. Kemudian ada elektrolit Turner, ada elektrolit Quaterner gitu ya. Nah, untuk Biner ini B berarti dia jumlah N-nya sama dengan 2. Untuk Turner maka jumlah N-nya sama dengan 3. Untuk Quaterner nanti jumlah N-nya sama dengan 4 dan seterusnya. Gitu ya, Nak. Karena di sini adalah elektrolit Turner, maka itu jumlah N-nya sama dengan 3. Kita substitusi, kita masukkan I sama dengan 2,8, 1 ditambah 3 kurang 1, kita kali alfa. Nah, ini 2,8 sama dengan 1 ditambah 2 alfa. Ini kita ubah menjadi 2,8 sama dengan 2 alfa. Alfa nilainya adalah 1,8 ya. Ini pindah ke sini ya. Maka alfanya sama dengan 0,9. Oke, 0,9. Jawabannya di. Nah, dia jadi tergolong elektrolit yang kuat. Dengan harga alfa sama dengan 0,9. Untuk contoh soal nomor 3 bisa dipahami? Bisa, Ma'am. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, lanjut untuk indikator yang terakhir, kita akan bahas tentang apa sih aplikasi dari titik beku itu dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama dia menjadi campuran pendingin pada radiator mobil. Nah, jadi radiator mobil itu ketika mesinnya itu menyala, maka akan terjadi gesekan dan akan timbul panas. Nah, maka dicampurkanlah yang namanya etilen glikol untuk meredam itu agar mesin tidak cepat rusak untuk mendinginkan mesin. Nah, kemudian ada cairan anti beku dan yang terakhir itu untuk pencairan salju di jalan. Jadi kalau untuk negara yang memiliki 4 musim, ketika musim salju, maka jalanan itu akan licin. Nah, jadi kita berikanlah garam, misalnya ditabur garam, maka salju itu akan mencair. Kenapa saljunya mencair ketika kita beri garam? Ada yang bisa ilustrasikan nggak? Menurut konsep dari penurunan titik beku ini. Nah, jadi kan jalanan itu licin karena saljunya masih beku. Kita berikan garam, kemudian saljunya akan mencair. Kenapa? Titik beku campuran garam lebih rendah lagi, Mem. Iya, benar. Karena ketika untuk membekukan itu, ketika ditambahkan zat terlarut, untuk membekukan itu dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi, sehingga dia mencair. Nah, kemudian kita pernah juga praktikum di laboratorium itu ya, untuk membuat es krim. Jadi kita tidak perlu masukkan ke kulkas. Jadi kita bisa campurkan es dengan garam, sehingga suhunya itu bisa di bawah 0 derajat Celcius, bisa minus, sehingga bisa membekukan es. Jadi kalau kita campurkan es dengan garam, itu sebenarnya suhunya kalau kita termometer, itu suhunya di bawah 0. Nah, artinya apa? Terjadi penurunan titik beku. Sehingga dibutuhkanlah suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak sebelum kita akhiri? Tidak ada, Ma'am. Tidak ada ya? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang bergabung di live teaching hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita tetap bisa belajar walaupun dalam keadaan daring ya. Saya harap semangat kalian tetap kuat untuk tetap belajar, apalagi kalian sudah kelas 12. Ya, saya ingatkan lagi untuk mengerjakan tugas kalian yang ada di psikologi. Dan sebelum saya tutup, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.